Selamat pagi bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi pada hari ini, Kamis 25 Juni 2020. Semoga kita tidak pernah bosan untuk mendengar firman Tuhan. Sebab kita harus terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita semakin dekat dan semakin mengenal firman Tuhan itu kita lakukan dalam hidup kita. Firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan membaca firman ini, bahwa kita semakin mengetahui, semakin merasakan bahwa firman itu adalah sungguh sangat luar biasa, bahwa firman itu sungguh sangat dahsyat di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, bahwa firman itu tidak akan pernah gagal, firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, bahwa kita tidak boleh sepele akan firman Tuhan, tetapi kita harus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman itu tidak pernah gagal, karena ketika firman itu disampaikan oleh Allah atau disuruh oleh Allah, maka semuanya akan terjadi. Kita dengan jelas mengetahui semua ciptaan Tuhan diciptakan dengan firman. Dan firman itu adalah Yesus. Firman itu menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, yaitu Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa firman itu memberikan pengaruh untuk memperbaharui diri orang yang mendengarkannya. Sekalipun mungkin bahwa ketika firman itu disampaikan, ada orang yang mengabaikan dan ada tidak mengindahkannya, namun kebenaran firman yang ditaburkan akan bertumbuh dan berdampak, akan memiliki pengaruh kepada sekitar. Saudara-saudara, di balik turunnya hujan, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesaya, bahwa hujan yang turun memberikan kehidupan bagi tumbuhan. Namun, bukan saja itu dampaknya. Dampaknya adalah sampai menyediakan roti bagi banyak orang. Firman yang disampaikan oleh para nabi biasanya berisi akan kehendak Allah, perintah dan larangan, serta pesan yang harus dilakukan oleh umat manusia. Firman adalah kebenaran dan berisikan kehendak Allah. Kehendak Allah akan nyata. Firman tidak akan kembali sia-sia. Janji Tuhan akan keselamatan umat dan pemulihan bangsa Israel dari pembuangan akan nyata. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan kemakmuran umatnya. Rancangan itu akan nyata, rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam Yesaya 55 sebelum ayat yang kita bacakan tadi, di ayat 10 dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku.
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kesusahan akan digantikan dengan sukacita. Air mata akan berganti jadi kebahagiaan. Semak duri akan berganti dengan pohon yang tinggi. Dan segala penderitaan akan berubah menjadi sukacita. Inilah rancangan Tuhan dalam firman-Nya yang disampaikan kepada umat-Nya. Tiada yang sia-sia. Kebenaran firman akan nyata. Situasi kita tidak menjadi penghalang akan nyatanya kuasa firman. Namun dalam segala keadaan, Tuhan menyatakan kebenaran dan kuasa firman dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa melalui firman Tuhan ini, cepat atau lambat, bahwa firman itu pasti berpengaruh dalam kehidupan kita apabila kita giat, apabila kita mau, apabila kita bersedia untuk selalu mendengar firman Tuhan. Dampaknya akan sangat luar biasa. Firman itu akan mengubahkan kita untuk hal yang lebih baik, kehidupan kita yang lebih baik, bahwa firman itu akan mengubah setiap kehidupan kita supaya kita mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera, dan terus mengalami pertumbuhan yang baik bersama dengan Tuhan. Pertumbuhan iman, kedewasaan iman kita akan dapatkan ketika kita semakin rajin untuk mendengar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka firman itu tidak akan pernah sia-sia. Mari kita mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga kita, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Sekalipun bahwa pada saat ini anak-anak kita tidak mendengar firman Tuhan, tetapi mari kita terus ajarkan. Karena firman itu tidak akan kembali sia-sia. Firman itu nanti akan berpengaruh dan dahsyat dalam kehidupannya. Karena firman itu dapat mengubah segalanya. Selamat pagi bagi kita semuanya dan selamat melakukan aktivitas. Dan lakukanlah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena firman itu akan mengubah setiap situasi dan kondisi kehidupan kita untuk lebih baik. Tuhan memberkati kita dalam melakukan segala pekerjaan kita, aktivitas kita, usaha kita, atau apapun yang kita kerjakan dalam satu hari ini. Salam dan selamat pagi bagi kita semuanya.